Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, puji Tuhan, untuk mengawali ibadah ini kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ya, kita akan bersama-sama berdoa untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Haleluya. Pagi yang indah ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah anak-anak-Mu yang saat ini satukan hati untuk datang kepadamu Tuhan. Kami merindukan kebenaran firman-Mu yang membangkitkan iman percaya dari setiap kehidupan kami semua. Lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan yang memberikan janji-janji lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama perhatikan firman Tuhan. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Puji nama Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada murid-muridnya, dan saat ini pesan firman Tuhan ini diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu yang pertama Tuhan Yesus menyatakan supaya janganlah gelisah hatimu. Ya, kita perhatikan betul-betul ini pesan firman Tuhan tatkala Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu janganlah gelisah hatimu. Sebab Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Ayub 14 ayat 1, ya. Ayub 14 ayat 1, firman Tuhan demikian bunyinya. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ya, jadi memang manusia, ya kita semua adalah manusia lahir dari perempuan,
dikatakan firman Tuhan singkat umurnya dan hidupnya itu dipenuhi dengan kegelisahan. Bapak Saudara tahu yang namanya gelisah itu adalah kehidupan yang tidak ada ketenangan, ya. Dan pesan Tuhan Yesus lewat dia naik ke surga, yaitu bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan, ya, janganlah gelisah hatimu. Kalau kita perhatikan suasana keadaan hari-hari ini, ya, dan dikatakan tadi di dalam Ayub 14 ayat 1, semua manusia yang ada di dunia ini hidupnya itu penuh dengan kegelisahan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus telah mengatakan supaya kita anak-anak Tuhan itu jangan gelisah. Hidup kita tidak sama dengan kehidupan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tapi di sini dikatakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Ini luar biasa. Di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Yohanes 14 ini ayat yang ke-27, Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Luar biasa. Inilah Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan memberikan janjinya yang luar biasa untuk kita tidak gelisah. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara dalam kondisi keadaan yang sulit, yang penuh dengan tantangan ini, saudara mengalami ada kegelisahan dalam usaha, dalam ekonomi, dalam keluarga, tapi kuasa kenaikan Tuhan Yesus ke surga lewat kebenaran firman-Nya, yaitu untuk mengubah suasana dalam kehidupan kita. Kita tidak gelisah lagi, tetapi Tuhan menyatakan dengan firman-Nya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berlewat firman Tuhan saat ini yang menjamah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, aku tidak akan gelisah, tetapi aku mendapatkan berkat, yaitu damai sejahtera daripada Tuhan Yesus buat kita semua. Oh, luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dikatakan, ya, Yohanes 14 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa. Ini Tuhan Yesus naik ke surga. Ternyata Tuhan Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat tinggal untuk kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Luar biasa kalau kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan itu buat kita semua. Dia sejak dia lahir ke dalam dunia sampai mati di kayu salib, penuh dengan penderitaan, mengorbankan tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita, untuk membawa kita ini kepada Tuhan. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, dan sampai Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita. Oh, luar biasa, sebab kita ini diangkat menjadi miliknya Tuhan, dan kita ini adalah punya warga kerajaan di surga. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga
Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Ayat 3 mengatakan, Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus berjanji menyediakan tempat bagi kita, dan saatnya Tuhan akan datang kembali membawa kita ke tempat yang sudah disediakan Tuhan, yaitu di dalam kerajaan surga. Olehnya pada hari-hari ini merupakan suatu kesempatan untuk kehidupan anak-anak Tuhan itu mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, ya. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, ya, tadi yang pertama jangan gelisah hatimu, dan yang kedua Tuhan Yesus Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga yaitu kita akan membaca di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 18. Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan kembali firman Tuhan ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Puji nama Tuhan. Kalau hari Minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan dari Ibu Gembala, yaitu tentang mengasihi Tuhan. Ternyata dikatakan ayat 15, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan itu adalah yang mau menuruti segala perintah Tuhan, ya. Dan Tuhan menjanjikan, Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu menjanjikan pribadi, ya, seorang penolong yang lain, ya, yang Tuhan katakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, luar biasa. Inilah, ya, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, ya, tatkala Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya yang dikatakan sebagai yaitu Roh Penolong. Karena kita sebagai umat Tuhan itu, siapapun kita ini, kita membutuhkan namanya penolong, ya. Penolong itu yaitu pribadi yang mendampingi dalam kehidupan kita setiap saat, ya. Penolong itu yang memberikan kekuatan buat kita, penolong itu yang memberikan pembelaan buat kita, penolong itu yang memberikan semangat buat kita, penolong itu yang memberikan penghiburan buat kita. Ya, puji nama Tuhan. Kalau saat ini di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keadaan, ya, yang menyusahkan, menyedihkan, tetapi bagi kehidupan kita saat ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang Tuhan itu memberikan Roh Penolong atau Roh Kudus yang dicurahkan, ya. Tuhan sudah curahkan Roh Kudus-Nya 2000 tahun yang lalu tatkala Dia naik ke surga, ya, dan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara kita semua dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita mau membuka hati kita, ya. Biarlah Roh Kudus itu terus, ya,
memenuhi di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, ya, untuk membawa kita ini kuat di dalam Tuhan, yaitu untuk kita juga punya semangat dalam kehidupan kita, ya. Karena apa? Hari-hari ini di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, ya, tidak bisa datang beribadah di gereja, di rumah masing-masing. Coba saudara bisa periksa diri sendiri, ya. Nah, kalau saat ini ada yang menjadi lemah, ya, yang menjadi tidak semangat lagi, tetapi ada Roh Kudus yang Tuhan berikan, yaitu untuk memberikan sebagai penolong dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ya, yaitu dikatakan ayat 17, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin, luar biasa. Mari kita membuka hati kita. Dunia tidak bisa berikan apa yang Tuhan berikan, tetapi kita adalah milik Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus, dia sebagai Roh penolong, dia sebagai Roh kebenaran yang menuntun kita di jalan yang benar. Dan Tuhan katakan dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ini luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka hati kita, ya, biar izinkan Roh Kudus mengambil alih, ya, ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ya, untuk menyertai kehidupan saudara dan untuk memberikan semangat dalam kehidupan saudara semuanya, ya. Mari kita akan semangat di dalam Tuhan hari-hari ini, ya, kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita bisa mempersiapkan diri dengan baik-baik, ya, dengan sungguh-sungguh kita ini untuk hidup mengasihi Tuhan. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan buat kita ini. Karena Tuhan mengatakan ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Luar biasa, ya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu yang tidak ada siapa-siapa, tetapi Tuhan berjanji dia menyertai di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan menolong dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Biarlah lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati pada hari ini, benar-benar makna kebenaran daripada firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kuasa Roh Kudus membangkitkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang menjadi lemah di dalam bersekutu saat ini akan bangkit semangat untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama supaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga, supaya ada kemenangan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dalam kehidupan kita semuanya. Dan sebentar kita akan menaikkan satu pujian. Ya, kita akan bersama-sama naikkan satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Mari kita membuka hati supaya kuasa Roh Kudus itu mengalir, memenuhi di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Mari Bapak Saudara kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kalau saat ini kami bisa bersama-sama datang beribadah kepadamu Tuhan, untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang sudah Tuhan firmankan merupakan janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mengalir di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, setiap jemaat Tuhan yang ada, mereka di rumah masing-masing, membuka hati supaya Roh Kudus mengalir memenuhi dalam kehidupan mereka, memberikan penolong dalam hidup mereka, memberikan penghiburan yang menguatkan mereka, memberikan semangat di dalam kehidupan mereka Tuhan. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja untuk memulihkan keberadaan kehidupan umat-Mu, supaya mereka sungguh-sungguh bangkit untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hidup mereka, supaya mereka tidak gelisah, tapi mereka menaruh pengharapan, percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan tolong setiap mereka ada kemenangan di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari tempat ini kami memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya setiap keluarga rumah tangga mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, dan damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi di dalam setiap kehidupan mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara dalam menanti hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, ada doa 10 hari, dan Ibu Gembala pesankan supaya setiap malam ya selama 10 hari di rumah masing-masing untuk mengadakan doa ketuangan Roh Kudus agar kita kuat dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.